Halo, welcome to my YouTube channel Yesi Sintawati. Di channel YouTube ini, sahabat Bunda bisa mendapatkan informasi seputar resep, alat, dan juga teknik-teknik dekorasi yang kekinian. Oke, sebelum lanjut, pastikan Bunda sudah tekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol loncengnya ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Yesi Sintawati. Oke sahabat Bunda, di video kali ini saya mau memberikan tips buat para bakul kue yang baru mau belajar mendekorasi cake menggunakan fondant. Alat-alatnya apa saja itu sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Bisa cek linknya di sini atau juga bisa cek di deskripsi. Oke, kali ini lebih khusus lebih ke cetakan-cetakan fondant. Kira-kira apa aja sih cetakan fondant yang dibutuhkan, yang perlu dan tidak terlalu perlu? Nah, kali ini akan langsung kita bahas. Yuk, langsung aja disimak. Oke sahabat Bunda, kita akan langsung saja membahas tentang cetakan fondant. Cetakan fondant itu berbagai macam bentuknya. Bunda bisa pilih sendiri sesuai dengan kebutuhan Bunda ya Bun ya. Tapi dari beberapa pengalaman saya memiliki beberapa cetakan fondant. Kadang ada yang beli karena memang butuh, kadang ada juga yang lebih ke lapar mata ya Bun ya. Jadi lihat, oh lucu nih, akhirnya beli, ternyata nggak terlalu kepake. Nah, di sini saya mau share ke sahabat Bunda semua, para bakul kue yang baru mulai. Jadi Bunda mungkin lebih bisa memilih mana yang ini nanti aja kalau punya budget lebih, atau yang ini nih kayaknya memang butuh nih, perlu nih gitu kan. Oke, kita akan bahas dari bentuk-bentuk shape. Ada segitiga, ada bulat, ada persegi panjang, lingkaran, bintang. Oke, yang mana ya yang kira-kira lebih kita perlukan? Oke, saya di sini punya contohnya. Di sini saya memiliki cetakan seperti ini bintang. Biasanya satu set itu sudah ada 3 ukuran. Paling kecil, sedang, dan yang paling besar. Oke ya, seperti ini. Untuk harganya nanti coba saya cek lagi ya, saya agak lupa. Nanti saya cek dan saya cantumkan di deskripsi. Oke, untuk bintang ini kenapa saya beli? Karena menurut saya ini cukup penting dan banyak tema-tema yang membutuhkan bentuk bintang ini. Jadi ini ya termasuk yang direkomendasikan untuk bunda-bunda, sahabat Bunda miliki. Oke, karena untuk membentuk sendiri ini tidak terlalu mudah ya untuk membentuk bentuk bintang yang rapih. Oke, udah bentuk bintang, lanjut lagi bentuk love, bentuk hati. Love di sini juga saya punya cetakan fondannya sama, satu set juga isinya 3, dari yang paling kecil, sedang, dan yang lebih besar. Oke, seperti ini. Untuk cara pakainya juga nanti akan kita coba ya, nanti akan saya contohkan gimana cara pakainya. Cara pakainya sebenarnya sangat mudah sekali. Nah, sebenarnya cetakan ini ada yang seperti ini dan ada juga yang model seperti ini. Oke, yang ini menurut saya lebih awet, jadi dia tidak mudah rusak. Hanya kekurangannya biasanya dia meninggalkan jejak, ada tepinya. Nanti kita coba ya, jadi Bunda bisa tahu plus minusnya, kelebihannya yang mana. Oke, kalau yang ini itu masalahnya biasanya di pernya. Kalau yang model seperti ini, jadi sering copot, mudah copot, dia tidak terlalu awet ya. Tapi sejauh ini sih cukup berguna lah ya Bun. Ada lagi di sini bentuk oval. Oke, bentuk oval juga sama, ukurannya dari yang paling kecil, sedang, dan yang besar. Lanjut lagi bentuk lingkaran. Saya nggak punya, saya nggak beli karena menurut saya itu tidak terlalu perlu.
Jadi untuk bentuk lingkaran, banyak benda-benda di sekitar kita, di rumah kita yang bisa membantu kerja kita dan berbentuknya lingkaran. Salah satunya adalah nozzle split seperti ini. Ini bagian belakangnya bisa menjadi alat bantu kita untuk membentuk fondan bentuk lingkaran. Berbagai macam ukuran ya Bun ya. Kalau yang lebih kecil Bunda bisa pakai apa aja, banyak lah ya Bun ya, bisa tutup pulpen ataupun apa saja spidol yang kira-kira bentuknya pas. Tapi pastikan dulu sudah bersih dan steril ya Bun alat-alat yang mau dipakai. Oke, untuk bentuk-bentuk lainnya seperti kotak, persegi itu tidak terlalu memerlukan alat bantu khusus. Jadi kita bisa gunakan penggaris atau cutter apapun itu untuk membentuk segitiga, segi empat, dan lainnya. Hanya mungkin satu yang saya belum punya itu seperti bentuk segi enam. Itu juga dibutuhkan dan membuatnya tidak terlalu mudah. Itu dipakai untuk apa? Untuk membuat pola bola. Seperti ini. Ini juga akan memakan waktu yang lama jika tidak menggunakan alat bantu. Oke, itu tadi untuk shape, untuk berbagai macam bentuk. Lanjut lagi ke model-model lainnya. Oke, kita akan lanjut lagi ke bentuk-bentuk lainnya. Oke, di sini saya punya cetakan fondan berbentuk butterfly, kupu-kupu. Ada dua macam ya. Nah, yang seperti ini adalah cetakan cookies. Yang ini cetakan fondan, khusus fondan. Nah, bedanya adalah kalau yang ini itu lebih bisa memberikan teksturnya, ada embossnya. Kalau yang ini hanya polos ya Bun ya. Karena butterfly tidak terlalu mudah juga bikinnya, jadi saya memutuskan untuk beli. Selanjutnya ada cetakan bunga. Cetakan ini juga cukup membantu ketika kita mendekorasi karena akan banyak tema yang membutuhkan hiasan bunga. Kalau membuat manual itu akan memakan waktu yang lama ya Bun ya. Untuk bentuk bunga bisa kita bentuk menggunakan cetakan bulat-bulat, itu manual. Nanti saya sudah pernah buat sebelumnya videonya, jadi Bunda juga bisa lihat kalau untuk membuat bunga yang manual. Oke, tanpa cetakan ya maksudnya. Lanjut lagi, di sini saya juga punya cetakan pita. Ini termasuk tidak terlalu sering juga sih ya Bun ya dipakai. Nah, untuk selanjutnya saya punya cetakan daun. Cetakan daun juga satu paket dengan bunga, banyak dipakai di hiasan-hiasan fondan. Dan ini nih untuk bunda-bunda bakul kue yang menurut saya wajib punya juga. Nah, ini masuk list karena si tema Frozen itu sampai kapanpun, sampai sekarang itu paling banyak diminati dan masih sering request untuk tema Frozen. Dan untuk bentuk seperti ini tidak mudah ya Bun kalau kita mau membuatnya manual. Jadi saran saya Bunda punya untuk hiasan salju seperti ini. Lanjut lagi untuk tema-tema lainnya. Di sini saya juga punya tema musik. Seperti ini. Nah, ini udah copot seperti yang tadi saya bilang. Jadi memang mudah copot kalau pernya sudah hilang, penjepitnya, penekan atasnya sudah hilang, ya tidak bisa digunakan. Harus perbaikin seperti ini. Dan ini juga termasuk yang jarang dipakai. Jadi Bunda juga sebaiknya pilih-pilih untuk membeli cetakan. Jangan juga jadi lapar mata, aduh lucu nih terus langsung beli. Sayang juga kan Bun kalau dipakainya cuma sekali, 2 kali. Tidak termasuk yang sering. Bisa kita akalin mungkin dengan membuat manual. Sama ini juga saya punya tema olahraga, ada yoga. Seperti ini contoh cake-nya yang saya pernah pakai, dan ini juga termasuk yang jarang dipakai, tidak terlalu sering ya untuk tema-tema
seperti ini. Yoga, fitness, yang paling banyak memang di tema anak-anak. Bintang, yang banyak seperti itulah yang membutuhkan cetakan sehingga kita lebih cepat dalam bekerja. Nah, ini juga bentuk awan. Bentuk awan ini juga paling banyak dipakai. Jadi Bunda saran saya juga punya bentuk awan ini. Bisa sih kita bikin manual, tapi kalau Bunda punya seperti ini juga lebih enak lagi. Ini bentuk pohon. Ada bentuk pagar. Harganya bervariasi ya Bun ya. Tapi relatif ya tidak terlalu mahal sih. Seperti ini cetakan pohon, cetakan rumput. Untuk cetakan rumput juga termasuk yang tidak perlu-perlu banget karena kita bisa bentuk dari bentuk manual dan itu tidak terlalu sulit untuk rumput. Oke, sementara itu saja, lanjut lagi ke cara penggunaannya ya. Nanti Bunda bisa lihat di situ bagaimana cara penggunaannya. Oke, pertama-tama kita taburkan dulu maizena. Ini fungsinya agar tidak lengket. Kemudian fondannya yang mau kita pakai, kita ratakan dulu menggunakan rolling pin. Jika Bunda nggak punya, Bunda bisa bantu pakai alat bantu dengan botol. Oke, jika dirasa sudah cukup, kita taburkan lagi bagian atasnya dengan maizena agar tidak lengket di cetakannya ya Bun ya. Nah, untuk cetakan fondan ini tinggal kita tekan aja, kemudian rapihkan bagian tepi-tepinya dan dorong. Oke, cukup mudah penggunaannya ya Bun. Sekarang kita bandingkan dengan cetakan cookies. Cetakan cookies lebih mudah karena dia tinggal ditekan saja. Nah, untuk melepaskannya Bunda bisa dengan bantuan modeling tools. Nah, ini contoh dari cetakan cookies. Satu lagi kita akan coba dari cetakan emboss seperti ini ya, modelnya seperti ini. Nah, untuk cetakan seperti ini ketebalannya mesti Bunda perhatikan sekali karena dia mudah nyangkut ya Bun ya. Jadi kalau dia tidak tipis, Bunda kemungkinan akan nyangkut seperti tadi. Nah, dan juga Bunda harus gunakan maizena lagi di cetakannya. Nah, kemudian di sini dia harus dibantu dengan pisau ya Bun ya. Dan bagian tepinya di sini kurang rapi. Nah, Bunda bisa bandingkan antara cetakan yang satu dan yang lainnya, yang mana yang kira-kira cocok. Nah, ini untuk cetakan awan seperti yang tadi saya bilang. Untuk cetakan model seperti ini, jika ketebalan fondannya cukup tebal seperti yang saya contohkan, karena saya membuat awan jadi agak tebal, ini tidak bisa terpotong sampai bagian bawah, jadi kita masih harus cutting lagi, kita bantu lagi, dan biasanya meninggalkan tepian yang kurang rapih. Beda dengan cetakan fondan seperti yang saya punya ini, tinggal dirapihkan bagian pinggirnya, lebih rapih hasilnya. Oke sahabat Bunda, itu tadi cara pemakaian cetakan-cetakan fondan. Cukup mudah ya Bun ya menggunakannya. Nah, ada lagi nih yang mau saya share adalah beberapa cetakan untuk list tepi. Pinggirannya banyak model ya, ada seperti ini. Seperti ini yang saya punya aja ya Bun ya. Untuk bagian tepi ini juga untuk renda. Bisa membantu tapi tidak terlalu penting sih ya Bun ya, tidak, karena tidak terlalu sering juga dan masih bisa kita akalin pakai alat-alat bantu yang lainnya. Satu lagi
untuk cetakan fondant selain yang seperti ini ada juga yang berbahan silikon. Nah, seperti ini tema bola. Cara pakainya juga tidak terlalu sulit sebenarnya, mudah, tapi ini harganya agak lumayan ya untuk yang silikon. Dan balik lagi, Bunda harus benar-benar cermat untuk memilih mana yang kira-kira diperlukan dan tidak. Kalau bisa seefisien mungkin. Dan juga untuk bunda-bunda yang belum banyak memiliki peralatan ataupun bahkan belum sama sekali, jangan patah semangat. Bunda bisa tetap berkreasi dengan alat seadanya di rumah, karena saya juga memulai semua ini dari alat yang terbatas. Jadi diawali dengan beberapa alat saja, tools. Nah, Bunda bisa lihat ya di video saya sebelumnya, itu juga ada beberapa selain cetakan seperti rolling pin dan lain-lainnya, matras silikon seperti ini, apa saja yang kira-kira perlu dan tidak perlu ada di video di situnya. Oke, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.